selamat hari Minggu, teman anak-anak sekolah Minggu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi kembali dalam ibadah sekolah Minggu, walaupun kita masih harus lewat online, tapi kita terus berdoa semoga suatu saat ke depannya kita bisa bertatap muka kembali. Hari ini Ibu Guru ditemani oleh Ibu Guru yang baru. Ibu Guru siapa namanya? Joyce. Ibu Guru Joyce, dan saya sendiri Ibu Guru Nova. Dan besok-besok kalau kita sudah tatap muka, anak sekolah Minggu punya Ibu Guru yang baru. Bukan cuma Ibu Joyce, ada beberapa guru sekolah Minggu yang baru. Jadi tetap berdoa ya, supaya besok-besok kita bisa ibadah tatap muka. Sekarang kita akan beribadah, semuanya tenang, semuanya siapkan hati, pikirannya, tidak boleh lagi goyang kanan kiri. Kita beribadah, kita mau memuji Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan. Pasukan Kristus siap. Oke, semua bangkit berdiri. Dengan semangat kita nyanyi, hari ini kurasa bahagia. Kalau bahagia, senyum-senyum ya. Tepuk tangan, di rumah kita tepuk tangan. Kita mulai. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Silakan duduk kembali. Siapa di sini anak sekolah Minggu? Kalau anak sekolah Minggu pasti anak-anak Tuhan Yesus. Kalau anak Tuhan Yesus pasti perbuatannya yang baik. Perbuatan yang baik itu seperti apa, Ibu Guru? Tidak suka bicara kotor, apalagi tidak nakal dan lain-lain. Tapi anak sekolah Minggu masih banyak, bahkan Ibu Guru juga masih banyak lakukan kesalahan. Ada mungkin yang suka berbohong, ada suka marah-marah sama mamanya, ada juga yang suka pukul temannya atau adiknya. Paling banyak ini Ibu Guru dengar paling suka bicara kotor. Padahal Tuhan Yesus tidak suka itu semua. Nah, yang kita lakukan yang tidak benar itu membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Supaya kita boleh mengerti firman Tuhan dengan baik, kita harus mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan nyanyian banyak perbuatan. Banyak perbuatan yang sedihkan Tuhan, tak ku turut selalu perintah Bapa Ibu.
Ketika kita sudah mengaku dosa kita percaya Tuhan sudah mengampuni dosa kita, asalkan kita sungguh-sungguh dan berjanji tidak lakukan itu lagi ke depannya, supaya Tuhan Yesus mengasihi kita. Sekarang kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Yang sudah bisa membaca dan di rumahnya ada Alkitab, kita baca dari Mazmur 85. Kita baca cuma 5 ayat, ayat pertama hingga ayat yang kelima. Mazmur 85 ayat pertama hingga ayat yang kelima. Ibu guru tunggu 1 menit untuk buka Alkitabnya. Sudah dapat? Kita baca ya, Mazmur 85 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Ibu guru ayat yang ganjil, anak sekolah minggu ditemani sama Ibu guru Joyce ayat yang genap. Kita mulai. Doa mohon Israel dipulihkan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Bani Korah. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemasmu, telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Allah penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Amin. Sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan yang baru yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Gian. Tapi sebelum kita membaca dan belajar dari firman Tuhan, kita mau menyanyi pujian Hai Kawan, Tahukah Kamu. Kebenaran Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan Yesus yang mulia. Silahkan Ibu Guru Gian untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, anak-anak sekolah minggu, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita. Sebelumnya itu mari kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah menyertai ibadah sekolah minggu kami hingga saat ini. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan cerita baru. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kami yang akan mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan cerita baru. Nah, anak-anak sekolah minggu, saat itu Tuhan Yesus mengajar perumpamaan tentang orang bijaksana dan orang bodoh. Kira-kira anak-anak sekolah minggu sudah tahu seperti apa orang bijaksana dan orang bodoh? Nah, mari sama-sama kita nonton videonya ya. Rumah yang satu dengan susah payah menggali tanah dan menghancurkan batu demi membuat dasar yang kuat untuk rumahnya. Tapi kemudian datang seorang lain yang mengejek pekerjaan. What in the world are you doing? I'm digging the foundation for my house. Up here? The soil sits on a huge rock. It'll take you forever to dig here. Yes, but just think how strong the house will be when I'm done. Just think of all the time you'll have wasted. We'll make do somehow. Suit yourself. I'm building over here. But that soil is too sandy. You can't build on that. It isn't safe.
Pish posh. I'll build on it all right. And I'll be done in half the time it takes you. Bapak yang membangun di atas pasir ingin agar pekerjaannya cepat selesai, sehingga dia mencari tanah yang mudah untuk dikelola. Dia memilih pasir karena lebih mudah untuk digali. Meski diperingatkan bahwa membangun rumah di atas pasir berbahaya, dia tetap tidak peduli. Maka mulailah mereka berdua bekerja membangun rumah. Dengan susah payah, mereka membangun rumah yang paling bagus sesuai dengan keinginan mereka. Benar saja, Bapak yang membangun rumah di atas pasir selesai lebih cepat. Tapi apakah I'm rumahnya kuat? done. And just in time for the rainy season. Pay no attention, boys. We're doing the right thing. Tepat sebelum hujan, Bapak yang membangun rumahnya di atas batu berhasil menyelesaikan rumahnya. Lalu turunlah hujan, datanglah badai dan banjir. Lihat, karena hujan yang lebat, air sungai semakin tinggi dan meluap. Namun, Bapak dengan rumah di atas batu tidak khawatir, sebab rumahnya aman di atas batu yang kokoh. Tapi, bagaimana dengan Bapak yang membangun rumah di atas pasir? Don't worry, boys. The river can't hurt the rock beneath us. Stop your whining. Not a single drop has come through. It's not the roof I'm worried about. Tiba-tiba, air sungai yang meluap mulai masuk ke dalam rumah Bapak itu. Karena fondasi rumah itu berada di atas pasir yang tidak kuat, sehingga air dengan mudah dapat melanda dan menggoncang rumah itu. Grab the rope. We don't need your help. Come on, Chad. Hold on to me. Where are you going? We can save it. Get back here. Please, please save him, please. Dengan mudah, air menghanyutkan dan menghempas serta menyapu bersih rumah yang didirikan. Ya, anak-anak sekolah minggu, kira-kira apa yang bisa dipelajari dari dua orang yang telah kita nonton tadi videonya? Ya, orang pertama digambarkan seperti orang yang pintar atau orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu, dan dia mendengar cerita firman Tuhan dan mau melakukannya. Sedangkan orang kedua bisa digambarkan sebagai orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, ketika hujan badai, rumahnya pasti roboh. Dia mendengarkan cerita firman Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, anak-anak, orang yang rajin mendengar serta melakukan firman Tuhan pasti bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Orang bijaksana pasti memilih melakukan yang benar. Sebaliknya, jika orang bodoh akan memilih yang salah. Jadi, orang bijak itu adalah setiap orang yang senang mendengarkan
dan melakukan perintah Yesus. Jadi anak-anak sekolah minggu mau jadi orang bijak atau orang bodoh? Kalau ibu guru mau jadi orang bijak, mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan yang pada pagi hari ini. Amin. Ya, mari bersama-sama kita buka Alkitab kita. Cerita kita tadi terdapat pada kitab Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-27. Matius pasal 7 ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-27. Ibu guru akan membacakan, anak-anak di rumah membaca juga dalam hati. 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Walaupun dari rumah kita kumpulkan persembahan, titip di mama bapaknya, masukkan ke dalam kotak di gereja. Atau kalau anak sekolah minggu mau bawa sendiri ke gereja, silahkan. Sambil membawa persembahan, kita diingatkan dari firman Tuhan dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Firman Tuhan bilang begini, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sambil membawa persembahan, kita angkat pujian, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Ya, anak-anak sekolah minggu, tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus telah memberkati ibadah sekolah minggu kami hingga saat ini. Ya Tuhan, dalam doa syafaat ini kami mau mendoakan buat anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu kami dalam keseharian mereka, dalam mereka belajar dan bermain. Kiranya juga Tuhan Yesus memberkati dalam tumbuh dan kembang anak-anak sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, tadi kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan tadi tidak berlalu begitu saja, tetapi tetap tinggal di dalam hati kami. Dan kiranya Tuhan Yesus mau menjadikan kami orang-orang bijaksana yang selalu mendengar dan melakukan firman-Mu. Ya Tuhan, kami juga mendoakan buat persembahan yang telah kami bawa tadi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami supaya dapat digunakan untuk gereja ini. Ya Tuhan, inilah doa syukur dan persembahan kami.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, kita bersyukur Tuhan menyertai ibadah kita hingga kita boleh ada di penghujung ibadah. Dan semoga firman Tuhan yang diberitakan anak-anak boleh pelajari. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Semua bangkit berdiri. Pasukan Kristus siap. Kita akan nyanyikan lagu Oh Betapa Dalamnya. Yang tahu gerakannya kita pakai gerakan. Dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indah, oh Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indah Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indah, oh Yesus Tuhanku. Anak-anakku yang terkasih, marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan mengasihimu, amin. Tuhan menjagamu, amin. Tuhan melindungimu, amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga firman Tuhan yang diberitakan menjadi pelajaran yang baru buat anak-anak sekolah minggu untuk hidup seperti yang Tuhan Yesus mau. Atas nama guru-guru sekolah minggu, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali di minggu yang akan datang. Tetap jaga kesehatan dan teruslah berdoa supaya minggu-minggu depan kita bisa bertemu di gereja bertatap muka dalam ibadah sekolah minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.